Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 9. Hari ini materi yang akan kita bahas masih lanjut tentang perubahan. Tapi kita bahas tentang pengaruh kebudayaan lain, masih dalam bab modernisasi. Jadi di dalam masyarakat itu bisa terjadi pengaruh kebudayaan ataupun tidak terjadinya pengaruh kebudayaan. Nah, yang kali ini kita bahas adalah merupakan pengaruh kebudayaan lain ya. Nah, pengaruh kebudayaan di dalam suatu masyarakat itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Nah, hubungan ini dapat menimbulkan pengaruh timbal balik. Artinya bisa kitanya yang mempengaruhi ataupun kitanya yang mendapat pengaruh. Nah, proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial itu ada beberapa prosesnya. Yang pertama itu ada yang namanya difusi. Kalau difusi itu merupakan proses penyebaran unsur baru. Jadi misalkan kalau ini tuh contohnya masuknya suatu kebudayaan baru ke suatu wilayah atau tempat ataupun masyarakat, itu disebutnya difusi. Itu bisa berupa alat, ide, ataupun gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan pada masyarakat tani tradisional, ngolah lahannya masih pakai cara lama nih, misalkan masih pakai hewan gitu ya, ataupun tenaga manusia. Kemudian mereka mendapatkan difusi nih atau penyebaran unsur baru, yaitu mengenal mesin traktor yang ternyata lebih praktis dan lebih cepat dalam mengolah lahan. Jadi kalau difusi ini model pertama atau pertama kali unsur tersebut dikenalkan, itu disebutnya dengan difusi. Kemudian ada akulturasi sama asimilasi. Kalian udah paham ya, kalau akulturasi itu terjadi ketika suatu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, lambat laun unsur kebudayaan tersebut akan melebur atau menyatu dalam kebudayaan sendiri. Kalau asimilasi itu hampir mirip kayak akulturasi, ada pertemuan kebudayaan. Bedanya kalau akulturasi itu menghasilkan kebudayaan campuran, kalau asimilasi itu tidak menghilangkan kebudayaan aslinya. Itu ya bedanya akulturasi sama asimilasi. Kemudian yang keempat itu ada yang disebut dengan penetrasi. Kalau penetrasi itu merupakan proses perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat baik secara damai ataupun paksaan. Nah, kalau penetrasi ini, kalau tadi difusi ya, kalau difusi itu penyebaran pertama kali, kalau penetrasi ini jadi merembes, jadi bukan secara sengaja atau tidak secara langsung diberikan, tapi dengan memasuk atau dengan menyisipkan ke dalam hal-hal lain. Contohnya, misalkan masuknya unsur agama atau pemaksaan kebudayaan dari bangsa jajahan. Contohnya pada masa penjajahan pada saat Portugis atau negara-negara Eropa masuk ke kita. Kalau kamu ingat kan ada ini ya, semboyannya 3G ya. Salah satunya adalah gospel, yaitu menyebarkan agama. Nah, itu contoh dari penetrasi. Jadi mereka memasukkan unsur kebudayaan mereka kepada negara-negara yang dituju. Itu disebutnya dengan penetrasi. Jadi secara tidak langsung. Kemudian invasi. Kalau invasi itu dia memaksa sifatnya. Jadi mau nggak mau harus ikut. Kalau penetrasi tadi diberikan secara tidak langsung, kalau invasi ini dia memaksa, jadi harus diikuti. Jadi mau tidak mau negara atau target yang dituju itu harus ikut. Biasanya memakai kekerasan ataupun pemaksaan. Contohnya masuknya Belanda ke Indonesia atau masa penjajahan Belanda. Itu kan semua unsur baik dari segi politik, sistem pendidikan, sistem ekonomi itu kan pakai sistemnya Belanda semua. Mau nggak mau kita harus ikut kan. Nah, itu salah satu contohnya dari invasi. Jadi dengan pemaksaan, mau nggak mau, suka nggak suka kita harus ikut. Itu sebutnya dengan invasi. Kemudian yang keenam, yang terakhir itu ada milenarisme. Kalau milenarisme ini adalah suatu perubahan yang diawali untuk merubah keadaan suatu kaum atau sebagai bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Contohnya apa? Contohnya revolusi industri, revolusi Perancis. Nanti akan belajar di jenjang selanjutnya. Itu jadi terjadinya perubahan besar di mana masyarakat ini menginginkan adanya suatu perubahan yang konkret baik di bidang industri, ekonomi, ataupun sosial dan budaya.
Nah, itu disebutnya dengan milenarisme. Jadi perubahan untuk kebangkitan atau untuk merubah nasib suatu kaum yang dulunya tertindas menjadi lebih baik. Nah, itu untuk penjelasan hari ini. Semoga bisa dipahami. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.